Selamat datang di channel Raja Bola Real Madrid, channel bola yang akan membahas seputar Real Madrid. Dan jika kalian mengaku fans sejati Real Madrid, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Ala Madridista. Real Madrid ditahan imbang Villarreal. Eden Hazard lagi-lagi tampil mengecewakan. Mau tak mau satu pertanyaan besar pun muncul. Sampai kapan harus menunggu pembuktian Hazard? Sabtu 21 November 2020 kemarin, Madrid kehilangan 2 poin setelah bermain imbang 1-1 dalam kunjungan ke markas Villarreal. Pekan ke-10 La Liga 2020-2021. Los Blancos sebenarnya unggul cepat terlebih dahulu lewat gol Mario Diaz di menit kedua, tapi setelahnya permainan mereka buruk dan gagal mencetak gol kunci berikutnya. Pertahanan Madrid pun membuat kesalahan di babak kedua, memberikan penalti untuk lawan yang dituntaskan oleh Gerard Moreno dengan baik. Ketika tim paling membutuhkannya, Hazard lagi-lagi hilang tak terlihat. Laga ini seharusnya jadi kesempatan baginya membuktikan kualitas. Tanpa Karim Benzema di lini serang, juga tanpa Sergio Ramos di belakang, Hazard seharusnya bisa jadi bintang utama. Madrid menggerakkan pergerakan berbahaya Hazard yang biasa dia lakukan di Chelsea, tapi pada laga ini tampil jauh di bawah standar. Statistik membuktikan bahwa Hazard tidak benar-benar hadir di pertandingan ini. Dia tidak membuat tembakan, tidak ada umpan kunci, tidak ada umpan silang, hanya satu kali offset. Catatan itu kian buruk karena Hazard sudah berkali-kali tampil di bawah ekspektasi. Sampai kapan lagi Madrid harus menunggu? Real Madrid gagal bangkit usai rehat laga internasional. Los Blancos kembali gagal menang. Kali ini Madrid bermain imbang 1-1 saat berjumpa Villarreal pada Sabtu 21 November 2020 malam waktu Indonesia Barat. Atas hasil tersebut membuat status Real Madrid sebagai juara La Liga musim 2019-2020 seolah luntur. Sebab performa Madrid pada musim 2020-2021 tidak cukup bagus, baik di level domestik maupun di Liga Champions. Dari 9 laga, Real Madrid sudah menelan 2 kekalahan dan 2 hasil imbang. Madrid kalah dari Cadiz dan Valencia, lalu imbang lawan Real Sociedad dan Villarreal. Hasil itu mungkin tidak terlalu buruk jika melihat sisa musim yang masih panjang. Akan tetapi, jika mengacu pada performa di atas lapangan, Madrid jelas butuh perubahan untuk bisa tampil meyakinkan. Well, setelah beberapa kali digosipkan tidak lagi dipercaya direksi klub, apakah ini waktunya Zinedine Zidane di Real Madrid tidak akan lama lagi? Kita nantikan saja, Madridista. Kepergian Claude Makélélé dari Real Madrid pada musim panas 2003 merupakan peristiwa penting dalam periode penuh gejolak yang juga mengakibatkan hilangnya pelatih Vicente Del Bosque dan kapten Fernando Hierro. Lahir di Kongo, Makélélé memulai karirnya di Prancis bersama Nantes dan Marseille sebelum bergabung dengan Celta Vigo pada 1998. 2 tahun kemudian dia bergabung dengan Madrid. Di klub tersebut ia kemudian memenangkan 2 gelar La Liga dan Liga Champions. Dia bergabung dengan Chelsea pada 2003, ia membawa menangkan gelar Liga Primer. Lubang yang ditinggalkan gelandang Perancis di Santiago Bernabeu terbukti selama bertahun-tahun setelah kepergiannya. Kini Makélélé telah menjelaskan alasan dibalik keputusannya tersebut dalam sebuah wawancara dengan 442 yang dilakukan oleh Marca. Melihat bagaimana hal-hal yang terjadi di Madrid, saya memberitahu Chelsea bahwa jika saya akan pergi ke sana, ungkap Makélélé. Saya membuat mereka berjanji dan mereka melakukan segala kemungkinan untuk menandatangani saya. Saya berusia 30 tahun saat itu, tetapi mereka masih membayar untuk transfer penting, lanjutnya. Saya pergi ke Chelsea karena mereka datang untuk saya lebih dulu. Kemudian tim lain seperti Inter Milan dan MU mendekati saya, yang juga menginginkan saya sebelum saya pergi ke Madrid, tambahnya. Saya tidak tahu apakah Chelsea adalah tim terbaik yang tidak pernah memenangkan Liga Champions, tapi kami brilian. Dalam 5 musim saya di Chelsea, kami mencapai semifinal 4 kali, termasuk final 2008, ujarnya. Tidak banyak klub yang mencapai itu dan banyak yang menghabiskan miliaran untuk mencapainya. Chelsea menciptakan tim itu dengan sangat cepat, katanya.
Biasanya butuh waktu bagi tim untuk membangun semangat seperti yang kami lakukan. Saya ingat bermain kartu sambil bersiap-siap untuk pertandingan, untuk bersantai dan tertawa. Suasana yang baik diciptakan di tim itu dan tidak ada orang-orang di dunia yang ingin melawan kami selamanya musim itu. Setelah Chelsea, Makelele menghabiskan 3 tahun bersama PSG sebelum pensiun pada 2011. Ia juga merupakan bagian dari tim Prancis yang kalah di final Piala Dunia 2006 dari Italia. Belum ada tanda-tanda dimulainya pembicaraan kontrak baru antara Real Madrid dengan Sergio Ramos. Padahal kontrak sang kapten bakal habis pada Juni 2021 yang akan datang. Sergio Ramos tidak dimungkiri telah menjadi pemain dengan pengaruh besar di Real Madrid. Bukan hanya di atas lapangan, sang kapten juga punya peran penting di ruang ganti klub. Musim lalu Sergio Ramos mencetak 11 gol untuk Madrid di La Liga. Dia hanya kalah dari Karim Benzema yang menjadi top skor klub. Sebagai pemain bertahan, catatan gol Sergio Ramos sangat luar biasa. Kini isu kontrak Sergio Ramos menjadi hal yang cukup penting di skuad Real Madrid. Sergio Ramos masih sangat bugar dan layak dapat kontrak baru. Namun ada banyak hal lain yang juga perlu dibicarakan. Sergio Ramos akan berusia 35 tahun saat musim 2020-2021 dimulai. Tidak ada jaminan Sergio Ramos akan tetap berada dalam kondisi sebugar sekarang. Walau saat ini belum ada tanda penurunan performa. Mentalitas Sergio Ramos diyakini tidak akan berubah. Dari sudut pandang ini tidak ada keraguan bahwa Sergio Ramos layak mendapat kontrak baru. Namun seperti dikutip dari Marca, Florentino Perez juga punya pertimbangan lain. Bukan lagi soal usia, Real Madrid cepat atau lambat butuh pengganti Sergio Ramos dan itulah yang belum dimiliki klub. Eder Militao jelas belum mampu tampil mendekati level Sergio Ramos. Hanya Rafael Varane yang bisa diandalkan. Madrid butuh pengganti Sergio Ramos, harus ada regenerasi di lini belakang. Faktor gaji pun menjadi persoalan pelik. Mendapat gaji 15 juta euro per musim, Perez ragu memberikan nilai yang sama. Sebab pada usia 35 tahun seorang pemain biasanya mendapat nilai jauh lebih rendah dari kontrak sebelumnya. Florentino Perez dikenal cukup tegas dengan para pemain. Di masa lalu dia pernah menendang beberapa pemain karena alasan yang berbeda. Bahkan Cristiano Ronaldo pun dilepas walau masih di level terbaiknya. Jika tidak mendapatkan kesepakatan finansial yang tepat, bukan tidak mungkin Perez juga akan melepas Sergio Ramos. Apalagi Perez dikenal cukup selektif terhadap pemain yang sudah usul. Namun ada peluang Perez akan memberikan kontrak baru pada Sergio Ramos. Luka Modric menjadi contoh di mana Perez berupaya mati-matian mempertahankan pemain kunci Madrid walau tidak lagi muda. Real Madrid dikabarkan siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangan bek RB Leipzig Dayot Upamecano pada bursa transfer berikutnya. Pemain internasional Prancis itu telah bersinar di Bundesliga dan performa yang gemilang membuatnya diminati klub papan atas Eropa. Menurut Stan, Dayot Upamecano kabarnya akan menjadi duet yang ideal untuk Harry Maguire di jantung pertahanan. Namun menurut Ballon d'Or, bagaimanapun Real Madrid sekarang bersiap untuk bersaing dengan Liverpool untuk mendapatkan tanda tangan sang bek. Kubu The Red sendiri tertarik untuk memboyongnya setelah Jose Gomez mengalami cedera. Sementara raksasa La Liga Spanyol tergoda mau membawanya ke Santiago Bernabeu usai lini pertahanan mereka juga mengalami masalah. Dan Dayot Upamecano dianggap bisa menjadi penerus jangka panjang bagi Sergio Ramos. Dan Ballon juga mengklaim bahwa baik Los Blancos dan Liverpool sama-sama siap membayar sebesar 53,8 juta pounds atau sekitar 1 triliun untuk mendapatkan sang pemain. Bidikan Real Madrid, Manchester United dan Liverpool itu sudah bermain dalam 10 pertandingan di semua ajang awal musim 2020-2021. Sedangkan Dayot Upamecano juga sudah mencetak 1 gol di Bundesliga. Sekarang keseluruhan dirinya sudah bermain dalam 123 penampilan sejak bergabung pada 2017. Tapi di balik penampilannya yang mengesankan, dirinya belum berhasil memberikan gelar juara untuk RB Leipzig. Menarik untuk ditunggu siapakah yang berhasil mendapatkan tanda tangan Dayot Upamecano pada bursa transfer selanjutnya. Sebagaimana diketahui, bidikan Real Madrid itu masih berusia 22 tahun dan kedepannya mempunyai peluang yang besar untuk menjadi salah satu yang terbaik pada posisinya. Sebagai informasi, Real Madrid
pada bursa transfer musim panas kemarin merupakan klub top Eropa yang tak sibuk untuk mendatangkan pemain anyar. Hal ini tak lepas usai terdampak dari pandemi.